sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian malaikat dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk membantunya dalam mengatur kehidupan manusia. Malaikat tidak pernah ingkar dan selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat terbuat dari cahaya, sedangkan manusia terbuat dari sari-sari tanah. Oleh karena itu, malaikat tidak dapat dilihat oleh mata kita, kecuali kepada para nabi dan Rasulullah. Terkadang malaikat turun bertemu dengannya dalam wujud cahaya maupun berwujud manusia. Tabiat para malaikat atau tugas para malaikat. Malaikat bertabiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam ayat ini, mereka para malaikat juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-khauf atau rasa takut adalah salah satu bentuk taklif atau pembebanan syariat. Bahkan al-khauf ini adalah termasuk ibadah yang paling tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Artinya, Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa segala sesuatu yang di hadapan mereka atau malaikat. Ada yang di belakang mereka dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kedudukan para malaikat. Sebaik-baiknya sifat yang diberikan kepada malaikat, mereka adalah hamba Allah. Akan tetapi hamba Allah yang dimuliakan. Di antara kesempurnaan para malaikat dan para malaikat tidak pernah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan memberi usulan, dan mereka pun tidak pernah menyanggah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 27, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Artinya, mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi, mereka tidak mungkin menjalankan kalau tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Berikut adalah ibadah-ibadah para malaikat. Yang pertama, malaikat selalu bertasbih. Jadi para malaikat ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Quran surat Asy-Syura ayat 5, takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdihi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh ala innallaha huwal ghafurur rahim. Artinya, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Rabb-Nya, dan mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala berlangsung terus-menerus dari siang maupun malam. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 20 dijelaskan bahwa yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Artinya mereka para malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Kemudian para malaikat selalu sholat. Nabi Muhammad SAW menekankan kepada sahabat-sahabat beliau agar supaya meneladani para malaikat dalam hal mengerjakan sholat. Selanjutnya, malaikat selalu berhaji. Para malaikat memiliki Ka'bah tersendiri yang berada di langit ketujuh, di mana mereka menunaikan haji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nama Baitul Ma'mur. Dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa terdapat 70.000 malaikat yang melakukan ibadah sholat setiap hari kepada Allah dan mengerjakan tawaf, sebagaimana penduduk bumi bertawaf di Ka'bah mereka. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah bagi penduduk langit ke-7. Dan pada suatu ketika Rasulullah mendapati Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, karena beliaulah yang membangun Ka'bah yang ada di bumi. Kemudian dari riwayat Al-Hafiz Ibnu Katsir radhiyallahu anhu juga menyebutkan bahwa Baitul Ma'mur tepat di atas Ka'bah. Seandainya Baitul Ma'mur terjatuh, maka akan tepat menjatuhi Ka'bah yang ada di kota Makkah. Kemudian takutnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarnya rasa takut para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dapat digambar melalui hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Saman. Ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan perintah, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, sehingga seluruh langit-langit pun bergetar karenanya, karena sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hal itu terdengar oleh penduduk langit, maka mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan wahyu yang ia inginkan kepada Jibril. Untuk tugasnya hari ini, coba kalian tulis 10 nama malaikat beserta tugasnya dan dihafalkan. Setelah hafal, kalian rekam tanpa
membaca buku catatan. 10 nama malaikat beserta tugasnya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.